Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam program Halaqah Tahsin Al-Qur'an Al-Karim. Halaqah untuk memperbaiki cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang al-maddu wal qasr, tentang hukum mad. Yang insya Allah kali ini kita akan membahas tentang mad arid lis sukun, kemudian insya Allah akan dilanjutkan dengan mad lin dan mad iwad. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang mad arid lis sukun. Apa yang dimaksud dengan mad arid lis sukun? Untuk namanya di sini ada 3 kata. Yang pertama ada mad, kemudian al-arid, dan yang ketiga as-sukun. Apa yang dimaksud dengan mad? Mad secara bahasa adalah panjang. Kemudian arid adalah halangan. Namun arid ini kebalikan dari asli. Ya, kebalikan dari asli. Lis-sukun, ya, lis-sukun adalah sukun atau mati. Namun menurut istilah yang dimaksud dengan mad arid lis-sukun adalah berhenti membaca pada suatu kata yang didahului oleh huruf mad tabi'i. Membaca pada suatu kata yang didahului oleh huruf mad tabi'i. Apa saja huruf mad tabi'i? Huruf mad tabi'i ada 3. Yang pertama adalah alif, kemudian waw, dan yang ketiga adalah huruf ya. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui istilah, yang menjadi pertanyaan adalah berapa harokat panjang yang harus kita baca ketika bertemu dengan mad arid lis-sukun. Cara membaca mad arid lis-sukun ada 3 cara. Yang pertama dipanjangkan sebanyak 6 harokat atau 3 alif. Yang kedua dipanjangkan 4 harokat atau 2 alif. Dan yang ketiga adalah dipanjangkan dengan 2 harokat atau 3 alif, 2 alif, atau 1 alif. Lebih bagus lagi ya, ketika kita bertemu dengan mad arid lis-sukun bukan dicampur, tetapi seiring seirama. Jika yang kita baca 6 harokat, maka bacalah dengan panjang 6 harokat semuanya. Jika 4 harokat, maka bacalah dengan 4 harokat semuanya. Jika kita mengawali panjang 2 harokat, maka bacalah 2 harokat semuanya. Kita lihat contohnya. Contoh di sini, saya cantumkan 2 saja. Yang pertama, hudan lil muttaqin. Dan yang kedua adalah wa ilaihin nusyur. Kita lihat tulisannya lil muttaqina. Ya, lil muttaqina. Nah, kemudian kita lihat secara definisi berhenti membaca pada satu kata yang didahului oleh huruf mad. Apa huruf madnya? Huruf mad di sini adalah huruf ya. Huruf terakhirnya ada huruf nun. Huruf nun ini asalnya berharokat fathah. Karena diwakafkan, ya, apakah nanti ini masuk ke ayat pertama, ayat yang kedua, atau di tengah ayat yang diwakafkan. Ya, yang diwakafkan. Maka meskipun fathah secara fisik, karena diwakafkan, maka fathah ini diganti menjadi sukun. Dianggap sukun. Ya, dianggap sukun. Huruf nunnya sukun, kemudian huruf sebelumnya adalah huruf mad tabi'i, yaitu huruf ya, sehingga kita baca lil muttaqin. Boleh 2 harokat atau 4 harokat lil muttaqin, atau 6 harokat lil muttaqin. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua,
wa ilaihin nusyur. Apa yang menjadi huruf mad tabi'inya? Huruf waw dan ro-nya secara fisik yang terlihat, yang tertulis harokat dhammah karena diwakafkan maka dianggap sukun. Sehingga membacanya wa ilaihin nusyur. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali untuk contoh-contoh mad arid disukun. Contoh kita ambil di surat Al-Fatihah, semua akhir ayat berharokat atau memiliki hukum mad arid disukun. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, basmalah sudah mad disukun di akhirnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Nah, ini juga sama mad disukun. Yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Mad disukun. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya mad disukun. Banyak sekali di surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, ya, Ali Imran, kemudian An-Nisa. Banyak sekali mad arid disukun di ayat-ayat di surat Al-Quran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada madlin. Ya, madlin. Kita lihat madlin. Ya, seperti apa madlin? Secara bahasa, madlin ini ada dua kata. Ya. Yang pertama ya, ada mad dan yang kedua ada kata lin. Mad artinya panjang secara bahasa. Kemudian lin artinya lunak. Namun menurut istilah, yang dimaksud dengan madlin adalah apabila ada huruf waw dan huruf ya yang berharokat, sukun. Waw dan ya sukun. Ya. Waw atau ya sukun. Sedangkan huruf sebelumnya apa saja berharokat fathah. Hurufnya apa saja, namun harokatnya adalah fathah. Beda dengan mad tabi'i, kalau waw sukun, huruf sebelumnya pasti dhammah. Ya sukun, huruf sebelumnya pasti kasrah. Namun untuk madlin, waw sukun dan ya sukunnya, huruf sebelumnya berharokat fathah. Bisa dibaca 2 harokat, bisa dibaca 4 harokat, dan juga bisa dibaca 6 harokat. 1 alif, 2 alif, dan 3 alif. Contoh, min khawfin. Kalau kita baca wasol, pendek. Min khawfin. Namun jika kita baca secara diwakafkan, maka baca 2, 4, atau 6 harokat. Min khawf. Min khawf. Min khawf. Lebih panjang ya. Atau kata wasaifi. Asalnya wasaifi. Jika diwakafkan, maka dibaca panjang. Wasaif. Kita lihat di Al-Quran ada surat Quraisy. Ya, surat Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Al-Quran bisa sambil lihat surat Quraisy ya di Al-Quran. Li'ilafi Quraisy. Karena diwakafkan. Kalau wasol, li'ilafi Quraisyin ila. Tuh, dibaca pendek. Kalau diwakafkan maka bacalah panjang. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Soif. Hati-hati dibacalah baca panjang. Namun hati-hati sahabat Al-Quran membacanya. Kalau ada waw sukun sebelum fathah, bacanya rumusnya au, bukan au. Ya, bukan au. Min khaw, bukan khaw. Bukan au, tapi au, khawf. Kalau ya sukun huruf sebelumnya fathah, dibacanya ai. Rumusnya ai, jangan ai. Bukan membaca ila fihim rihlatash syita'i was-shayf, tapi soif. Soif. Nah, dibaca ke huruf i, ya. Was-shayf. Nah, ini
yang dimaksud dengan madlin. Silakan nanti sahabat Al-Quran bisa melatih untuk madlin di surat Quraisy. Kemudian satu lagi yang ketiga yaitu tentang mad iwad. Kita lihat apa yang dimaksud dengan mad iwad. Secara bahasa mad iwad di sini ada dua kata. Yang pertama mad dan yang kedua iwad. Apa artinya mad iwad? Mad artinya panjang, sementara iwad artinya pengganti. Namun menurut istilah, yang dimaksud dengan mad iwad itu adalah berhentinya bacaan pada tanwin fathah atau fathatain di akhir kata. Cara membacanya hati-hati, mad iwad dibaca dua harokat. Kita lihat contoh wal adiyati dhabha. Ya wal adiyati dhabha. Kita tulis dulu kata dhabhannya ya. Kita tulis dhabhan. Berhentinya bacaan pada tanwin fathah. Wajib tanwin fathah atau fathatain. Fathatain. Bukan kasrotain atau dhammatain. Wajib fathatain. Bukan dobhun, dobhin atau pada kata dobha. Dobhan. Nah, ketika kita membaca kalimat dobhan, ya ketika diwasalkan wal adiyati dhabhan, ketika kita ingin berhenti di situ ya, apalagi wal adiyati dhabha, kita ambil contoh dari surat Al-Adiyat yang keberadaannya dhabhan ada di akhir ayat 1. Wal adiyati dhabha, maka membacanya jangan baca wal adiyati dhabhan, tapi dhabhan ini kita baca menjadi dhabha, dipanjangkan. Bukan lagi fathatain tetapi dibaca hanya satu fathah saja. Dhabha dibaca dua harokat. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Jangan membaca qadhan tapi qadha. Fal mughirati subha fa'atharna bihi naqa'a. Jangan baca naqa'an tapi naqa'a. Nah, proses dari dhabhan menjadi dhabha, qadhan menjadi qadha, subhan menjadi subha. Nama hukum tajwidnya adalah mad iwad. Sahabat Al-Quran bisa melatih diri untuk contoh mad iwad ada di surat Al-Adiyat dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat berlatih dan teruslah berlatih sampai Allah mudahkan lisan kita untuk bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jazakumullah khairan katsiran. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi